Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Sute dalam pembelajaran geografi kelas 11. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran geografi kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang persebaran flora fauna di Indonesia. Oke, kita mulai dulu dari pengertian biosfer. Biosfer terdiri dari kata bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Jadi secara harfiah, biosfer berarti lapisan tempat makhluk hidup atau organisme. Meliputi lapisan lingkungan di permukaan bumi, air, dan atmosfer yang mendukung kehidupan. Nah, ada 3 pertanyaan ketika kita akan membahas tentang sebaran biosfer. Mengapa bisa menyebar? Kemudian, apa sarana persebarannya? Dan bagaimana hambatan persebarannya? Yang pertama, mengapa biosfer tersebut ataupun flora dan fauna tersebut bisa menyebar? Penyebab terjadinya persebaran itu ada 2. Yang pertama, tekanan populasi. Yaitu semakin banyaknya populasi menyebabkan persediaan bahan makanan tidak mencukupi lagi bagi keturunannya. Oke, kita ambil contoh pada akhir-akhir ini banyak kita lihat di sosial media, terutama Instagram, itu banyak akun-akun informasi, ya info-info itu yang menyebar ataupun membagikan berita tentang penemuan ular piton yang masuk di permukiman warga, terutama si warga Denpasar dan Badung. Nah, itu merupakan ciri dari tekanan populasi. Berarti dalam hal ini populasi dari ular piton itu semakin meningkat, sehingga persediaan makanan yang seharusnya tersedia di lingkungan ataupun di alam ini sudah tidak ada lagi. Maka dari itu ular-ular piton itu masuk kembali ke permukiman warga. Atau bahkan ada yang masuk ke dalam sepeda motor dari teman-teman kita, kan seperti itu, yang sudah di-share dari akun info-info yang bertebaran di Instagram. Oke, itu dari tekanan populasi. Kemudian yang kedua, perubahan habitat. Perubahan habitat ini menyebabkan tidak cocoknya suatu spesies hewan untuk terus berada di daerah yang ditempati. Nah, seperti dalam gambar slide ya, itu ada gambar orang hutan. Nah, dengan maraknya alih fungsi lahan, terutama alih fungsi lahan hutan, yang menyebabkan habitat dari orang hutan itu menjadi rusak. Kemudian karena perubahan ini, maka populasinya ataupun jumlah dari orang hutan itu akan berkurang karena sudah tidak cocok lagi tempat tinggalnya. Maka banyak kita lihat berita-berita itu orang hutan yang kehilangan induknya itu. Seperti masih bergelantung tetapi induknya sudah mati. Itulah faktor-faktor mengapa bisa menyebar ataupun dalam hal ini flora dan fauna itu bisa menyebar. Oke, selanjutnya kita akan membahas sarana persebaran dari flora fauna itu sendiri. Jadi ada beberapa bagian ataupun beberapa faktor yang menyebabkan flora dan fauna itu bisa tersebar di seluruh dunia ini. Yang pertama, sarana persebarannya itu adalah udara, yaitu melalui kekuatan terbang. Dalam hal ini adalah hembusan angin. Nah, seperti contoh di slide, itu adalah salah satu persebaran biji bunga aster oleh hembusan angin. Itu bijinya itu sangat ringan sehingga mudah sekali diterbangkan oleh angin. Kemudian, selain udara ada air, yaitu melalui kekuatan berenang atau dibawa oleh arus air. Nah, contoh dari persebaran melalui media air ini adalah persebaran dari biji bakau.
Biji bakau itu disebarkan ataupun tersebar oleh kekuatan arus air laut yang menyebabkan yang menyebabkan biji tersebut menjadi berpindah tempat. Kemudian yang ketiga ada sarana persebaran lahan, yaitu adanya pergerakan suatu spesies di daratan. Nah, pergerakan ini contohnya adalah pergerakan dari kerbau-kerbau di daerah baluran yang akan mencari air di musim panas. Biasanya mereka akan menuju ke danau-danau kecil yang ada di daerah baluran tersebut untuk mencari air. Kemudian yang ketiga adalah pengangkutan oleh manusia, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti contoh itu adalah budaya di Bali, ya, yang di slide itu, budaya di Bali terkait dengan upacara agama. Kemudian dalam hal ini pengangkutan oleh manusia itu adalah kita lihat jenis buah-buah yang dipakai sesajen tersebut. Merupakan buah-buah impor. Semuanya itu adalah beberapa bagian itu ada beberapa buah impor ataupun buah-buah yang memang tidak ada di daerah setempat. Nah, sehingga biji-biji yang awalnya berada di luar, kemudian dibawa secara sengaja oleh manusia itu masuk ke wilayahnya ataupun masuk wilayah tertentu. Bisa juga dipakai contoh adalah ketika saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Mereka akan membeli buah kurma di Arab sebagai oleh-oleh ataupun buah tangan. Nah, buah kurma yang sebelumnya ada di Arab itu dipindahkan ataupun diangkut oleh manusia menuju Indonesia atau ke wilayah di mana manusia itu tinggal. Sehingga buah kurma dan juga biji-biji apel Fuji, kemudian jeruk mandarin, itu yang seperti contoh di slide, itu bisa berpindah dari asalnya ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hambatan dari persebaran. Jadi, kalau tadi faktor yang mendukung persebaran, sekarang adalah hambatannya. Ada 4 hambatan. Yang pertama itu adalah iklim. Keadaan fisik udara, temperatur, tekanan, dan kelembaban. Nah, ini contohnya adalah di mana sayur-sayuran kol, bunga kol tersebut hanya akan ada di temperatur yang lebih rendah ataupun tekanan udara yang lebih rendah. Contohnya sayur kol itu hanya dapat ditanam di daerah Bedugul, tetapi untuk di daerah Jimbaran ataupun Nusa Dua itu bisa tumbuh tetapi tidak akan maksimal karena sayur kol tersebut membutuhkan temperatur yang cukup rendah. Kemudian terkait dengan contoh itu ada beruang kutub. Beruang kutub itu ya sesuai dengan namanya hanya bisa tinggal di daerah kutub. Kalau dia dipindahkan, dia bisa tumbuh tetapi tidak akan senormal pada umumnya. Tidak akan bisa tumbuh dengan normal ataupun dia tidak akan berkembang secara normal karena iklim yang tempatnya itu sangat berpengaruh sekali sehingga persebaran dari beruang kutub itu hanya akan ada di daerah kutub saja. Itu. Kemudian yang kedua adalah faktor edafik atau kondisi tanah, baik struktur, tekstur, dan kesuburan. Nah, dalam hal ini kesuburan tanah itu contohnya adalah ada beras merah. Beras merah yang kita kenal itu di Bali ini selama ini kita kenal adalah di Tabanan. Sedangkan di wilayah Jimbaran itu tidak bisa kita akan menanam dari beras merah ataupun padi yang menghasilkan beras merah. Karena kesuburan tanahnya berbeda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor geografik, yaitu samudera, padang pasir, sungai, pegunungan, dan seterusnya. Nah, kita contohkan adalah hewan unta ya.
itu hanya bisa tumbuh dengan baik ataupun berkembang dengan baik itu di wilayah padang pasir. Kalau kita akan bawa dia ke daerah Kintamani gitu, dia tidak akan tumbuh dengan maksimal. Oke. Kemudian yang keempat adalah faktor biologis. Habitat yang tidak sesuai dengan untuk kelangsungan makhluk hidup. Ya, secara umum habitatnya yang tidak sesuai dengan makhluk hidup yang akan dibahas itu ataupun yang akan dipelihara, maka dia tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal. Dari keempat inilah hambatan-hambatan itu yang menyebabkan tidak seluruh makhluk hidup ataupun tidak seluruh tanaman maupun hewan itu bisa hidup di seluruh dunia. Dia akan hanya hidup di wilayah-wilayah tertentu saja, ya. Tidak semuanya, mungkin tidak akan ada kita temukan beruang kutub di wilayah Jimbaran seperti itu, ya. Itu terkait dengan hambatan persebaran dari flora fauna. Nah, kita akan lanjutkan ke bioma gurun sekarang. Ya. Bioma gurun ini memiliki ciri-ciri curah hujan itu yang sangat rendah, kemudian intensitas cahaya matahari yang tinggi, evaporasi lebih tinggi dari curah hujan, dan air tanah cenderung asin. Ya, karena gurun pada mula pembentukannya itu adalah dulunya merupakan wilayah laut yang terangkat seperti itu. Sehingga air tanahnya akan cenderung lebih asin. Tidak seasin air laut sih, cuman cenderung lebih asin dibandingkan air tawar yang kita ketahui selama ini. Contoh bioma gurun adalah yang pertama gurun Sahara, gurun Arab, dan gurun Gobi. Ya, silakan dicari di mana itu lokasi-lokasi dari ketiga contoh gurun tersebut. Kemudian flora yang ada umumnya flora itu memiliki daun yang kecil seperti duri dan akar yang panjang. Contohnya kaktus, semak akasia, dan pohon kurma. Ya, itu dia contoh dari bioma gurun. Lanjut, kita akan membahas tentang bioma stepa. Ya, pada umumnya mempunyai curah hujan tidak teratur ya. Jadi ada tetapi tidak teratur, kadang besar, kadang kecil pada setiap tahunnya. Kemudian di padang rumput tidak mampu menyimpan air karena tingkat porositasnya rendah. Kemudian pohon yang khas adalah akasia ya. Itu seperti contoh, gambar Pak Guru itu ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Itu merupakan wilayah stepa. Karena memang curah hujan di wilayah seperti ciri-cirinya ya, curah hujannya tidak teratur di sana. Kemudian rumputnya cenderung agak kering. Daerahnya itu agak kering karena porositasnya rendah. Porositas dari tanahnya, tingkat untuk penyerapannya rendah. Ya, tingkat dari menahan airnya rendah. Gitu. Ya, contohnya wilayah-wilayah stepa itu di dunia ada di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Ya. Kemudian kita lanjut ke bioma sabana. Ya. Sabana itu adalah padang rumput yang diselilingi oleh pohon-pohon yang tumbuh menyebar. Pohon-pohon yang ada sejenis palem dan akasia. Umumnya terbentuk dari tropik dan subtropik. Nah, contohnya ini adalah savana bekol di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Di sini padang rumputnya ada pohon-pohonnya, di selingi ada pohon-pohon. Kalau yang stepa itu sedikit pohonnya, kalau di sabana lebih banyak jumlah pohon yang tumbuh di daerah sabana ini, seperti itu. Kemudian umumnya terbentuk di daerah tropik ya. Memang savana bekol ini ya wilayah tropik kita di Indonesia. Wilayahnya ada di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, bagian barat, Argentina, Australia, dan Indonesia itu tersendiri. Kadang bioma sabana dan stepa itu mirip dia. Nah, yang membedakan itu kalau sabana ada pohonnya, lebih banyak pohon perindangnya. Sedangkan kalau stepa tidak ada, tanpa pohon perindang. Seperti itu. Kita lanjut adalah bioma hutan basah. Nah,
Ciri-cirinya sepanjang tahun dapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup tinggi. Kelembaban tinggi dan memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Pohon-pohon utamanya berdaun lebar dan lebat serta hijau. Salah satu contohnya, hutan yang tempat kita outing kemarin. Itu merupakan bioma hutan basah. Ya. Ada yang masih ingat di mana tempat outing kita? Ya, mungkin bisa mengenang kembali dan atau kemungkinan semoga kondisi normal kembali kita bisa melaksanakan outing lagi di tahun ini. Kemudian bioma hutan gugur. Ciri-cirinya curah hujan merata sepanjang tahun, kemudian pohon-pohonnya tidak terlalu merapat dan jumlah tumbuh-tumbuhannya relatif sedikit. Kemudian punya 4 musim, panas, gugur, dingin, dan semi. Biasanya di musim gugur, itu daun-daunnya atau pohon-pohonnya akan menggugurkan daunnya. Wilayahnya yang beriklim sedang ya, benua Amerika, Kepulauan Inggris, dan Australia yang memiliki iklim sedang. Itu bioma hutan gugur. Selanjutnya bioma taiga. Merupakan bioma terluas dibandingkan dengan bioma-bioma yang lainnya. Kemudian musim dingin cukup panjang, sedangkan musim panas sangat singkat. Selama musim dingin, air tanah di daerah ini menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. 2 meter di bawah permukaan tanah. Oke. Kemudian wilayah yang terkait dengan bioma taiga ini, Rusia bagian utara dan Kanada, floranya konifer, pohon konifer. Kemudian pohon alder, spruce, beech, juniper yang berbentuk daun seperti jarum dan tahan terhadap kekeringan. Itu contoh dari bioma taiga. Ya, biasanya sih yang lebih mudah kita lihat adalah pohon-pohon yang berdaun jarum. Ya. Kemudian lanjut kita ke bioma tundra. Bioma tundra ini ciri-cirinya adalah tidak dijumpai pepohonan kecuali lumut, musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Jadi ketika dia musim dingin, dia gelap. Sedangkan ketika musim panas, dia akan terang. Nah, wilayah yang persebaran dari bioma tundra ini adalah di sekeliling lingkaran Arktik dan pulau-pulau kecil dekat Antartika. Ya, karena wilayahnya yang cukup jauh dari khatulistiwa sehingga sinar mataharinya mungkin hanya 4-5 bulan saja mendapatkan sinar matahari, cahaya matahari yang maksimal. Dan itu pun suhunya tidak sama dengan yang di khatulistiwa. Nah, sangat berbeda dia di sana, jauh dari khatulistiwa. Kemudian flora yang tumbuh di sana lumut, rumput, dan semak saja yang di bioma tundra. Oke, hanya segitu dulu untuk part 1. Nanti terkait dengan persebaran fauna, itu akan Pak Guru lanjutkan di part 2. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.